tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, itu apa artinya klasifikasi? Ya, udah ada yang tahu artinya klasifikasi? Yaitu pengelompokan, ya. Jadi pengelompokan atau penggolongan sesuatu secara sistematis ke dalam kategori yang ada berdasarkan ciri-ciri kesamaan dan perbedaan. Misalkan ini mengenai klasifikasi, yaitu secara dekat aja lah, antara makhluk biotik dan abiotik, antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup, ya. Jadi sekarang apa yang disebut dengan makhluk hidup? Apa contohnya daripada makhluk hidup? Yang disebut dengan makhluk hidup ada biotik, ada abiotik, ada makhluk hidup, ada makhluk tak hidup. Kalau yang disebut dengan biotik adalah makhluk hidup. Contohnya apa saja? Ya, hewan, manusia, terus apa lagi? Ya, semuanya yang hidup itu disebut dengan makhluk hidup. Sedangkan makhluk tak hidup contohnya adalah tak hidup, benda yang mati. Apa saja? Ya, kursi, meja, batu. Ya, itu disebut dengan makhluk tak hidup. Nah, secara itu ada yang disebut dengan klasifikasi, yaitu pengelompokan atau perbedaannya yang itu. Jadi mana yang hidup dan mana yang tak hidup bisa kelompokan atau disebut juga dengan klasifikasinya. Di dalam klasifikasi, ya, di sini ada yang salah satunya adalah ciri-ciri benda di dalam lingkungan sekitar, yaitu misalkan benda mati ataupun benda hidup. Terus di sini ada yang disebut dengan ciri-ciri makhluk hidup, ya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup di sini yaitu ada beberapa macam. Yang pertama adalah yang termasuk kepada ciri-ciri makhluk hidup, ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernapas. Contoh bernapas, kita mengeluarkan zat urat makan, ya, mengeluarkan dan menghisap oksigen. Itu disebut dengan bernapas. Cirinya kita hidup, yaitu bernapas. Kurang kita bernapas gimana? Berarti kita akan mati. Kita mati atau kita tidak bernapas berarti kita mati. Kalau kita bisa bernapas berarti kita adalah hidup, ya. Nah, terus yang kedua yang termasuk kepada ciri-ciri makhluk hidup adalah yang kedua bergerak. Contoh bergerak, kita berjalan dari rumah ke sekolah, yaitu dengan cara bergerak. Gerakannya itu dengan cara melangkah. Kita menggeserkan salah satu meja, misalkan dari A ke B, kita geser, itu yang memerlukan gerakan. Terus apa lagi? Kita olahraga, kita futsal, kita voli, kan kita memerlukan
artinya kita diperlukan. Karena kita ada termasuk kepada ciri-ciri makhluk hidup, berarti kita harus makan dan minum. Ya, jadi ingat bahwa ciri-ciri makhluk hidup yang pertama bernapas, yang kedua bergerak, yang ketiga makan dan minum. Yang keempat apa? Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh berarti dari kita lahir sampai kita dewasa. Urang teh tumbuh sampai kecil, berarti urang teh tumbuh. Jadi dari mulai orok atau bayi sampai kita dengan dewasa itu tumbuh. Misalkan larva, belalang atau apa? Kupu-kupu. Jadi dari misalkan kupu-kupu mulai dari larva sampai dia dewasa. Ya, terus lagi kata dari mulai bertelur sampai dia dewasa. Itu ada ciri-cirinya apa? Tanda-tandanya tumbuh dan berkembang. Kemana berkembang? Nah, kita misalkan dari mulai kecil sampai kita dewasa. Perkembangannya, misalkan ini mah secara itu aja ya. Jadi kita mulai dari pendidikan aja. Misalkan dari PAUD, kita masuk SD, kita masuk MTS, kita masuk SMA. Nah, ada perkembangannya nanti kalau kita sudah melaksanakan kuliah. Ya, itu dalam perkembangan manusia. Kalau perkembangan dalam tumbuhan, dari mulai dia tumbuh sampai dengan dia berkembang atau dia berbuah sampai ke alam buahnya, ke petik buahnya, ya. Itu disebutkan dengan tumbuh dan berkembang. Ya. Terus ada lagi apa? Peka terhadap rangsang. Nah, ini yang dimaksudkan dengan peka terhadap rangsang, ya. Contohnya apa? Tumbuhan apa? Yang peka terhadap rangsang. Hafal itu borang. Yang disebut dengan prima. Tumbuhan itu adalah tumbuh dan misalkan bergerak. Ciri-ciri tumbuhan. Jadi apabila dia disentuh berarti dia kurang tersentuh, dia menutup. Nah, itu peka terhadap rangsang. Terus lagi kita peka terhadap rangsang, terhadap rangsangan. Misalkan ada cahaya matahari yang langsung ke arah mata kita, sok kurang bakal kumaha. Kan? Dan itu peka terhadap rangsang. Ya. Jadi yang pertama kalau dalam tumbuhan itu yang disebut dengan peka rangsang itu tumbuhan putri malu. Dia disentuh pasti dia